Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru yang saya hormati, mohon izin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau mungkin lebih tepatnya mengingatkan kembali bagaimana cara untuk membuat tipe-tipe soal yang akan digunakan nanti untuk pelaksanaan asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT 2026. Karena untuk ASAT kali ini masih menggunakan Kuiper dan kita akan coba melihat ya bagaimana cara membuat tipe-tipe soal tersebut. Namun tentu sebelum kita masuk ke pembuatan soalnya, Bapak Ibu Guru juga perlu memperhatikan langkah-langkah dari awal membuka Kuiper sampai dengan penjadwalan ya, karena memang sebetulnya untuk pembuatan soal di Kuiper sendiri itu tanggung jawab masing-masing Bapak Ibu Dewan Guru ya. Jadi memang seyogianya Bapak Ibu bisa menguasai pembuatan soal yang ada di Kuiper ini. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan membuat dan menamai soal ASAT. Kemudian yang kedua, kita akan membuat jenis-jenis soal ASAT 2026. Yang ketiga, kita juga akan mencoba menggunakan fitur mengacak soal atau jawaban. Dan yang terakhir, ini menjadwalkan soal yang sudah siap dibagikan kepada siswa. Kemudian untuk format penamaan soal di Kuiper sendiri, yaitu seperti ini. ASAT 2026, kemudian diikuti dengan mapel dan kelas. Contohnya, ASAT 2026, Bahasa Sunda 11, kelas 11 ya maksudnya, atau ASAT 2026, Matematika Wajib kelas 11. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa penamaan soalnya ini harus seragam didahului dengan ASAT 2026? Nah, ini untuk memudahkan kami Bapak Ibu ya, untuk mengecek soal yang Bapak Ibu buat di Kuiper ketika sewaktu-waktu terjadi sebuah kendala atau masalah, atau sekedar untuk mencari soal yang Bapak Ibu buat di Kuiper. Nah, seperti itu. Makanya kami harap semuanya ini menggunakan penamaan yang sesuai dengan format yang sudah kami buat. Jadi seperti ini, ASAT 2026, kemudian mapel dan kelas. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu cara membuat dan menamai soal ASAT 2026. Silakan Bapak Ibu klik browsernya, kemudian masuk ke halaman Kuiper. Nah, di sini saya menggunakan akun pribadi ya. Klik masuk atau login. Sudah tampil halaman beranda kita. Kemudian jika di Bapak Ibu di situ menggunakan bahasa Inggris dan ingin mengubah ke bahasa Indonesia, silakan di sini ada pilihannya di bagian bawah. Nah, misalkan saya di sini akan menggunakan bahasa Indonesia, tinggal klik bahasa Indonesia. Nah, ini sudah berubah ya. Setelah itu kita akan membuat dan menamai soal untuk ASAT. Silahkan di pojok kanan atas di sini ada logo Kuiper, diklik kemudian create. Setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan klik buat bidang studi. Nah, di sini diketikkan ASAT 2026, kemudian mata pelajaran dan kelas. Misalkan saya di sini mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, misalkan Indonesia. Kemudian kelas 10. Nah, seperti ini. Kemudian untuk deskripsi ini opsional, dikosongkan saja. Dan kemudian ini wajib dipilih untuk ikonnya. Kan di sini saya pilih yang ini, bebas aja sih ini ya. Kalau mau pilih yang lain juga itu nggak apa-apa. Pilih, kemudian ini opsional juga. Kalau mau dipilih boleh. Misalkan di sini untuk grade-nya grade 10. Ini bidang studinya misalkan bahasa Indonesia, atau mau diketikkan boleh ya. Kemudian ini juga untuk tagline-nya, ini boleh diisi dengan ASAT misalkan.
Dan ini tidak boleh diklik ya, kalau bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau diklik nanti soal tersebut itu yang bisa akses hanya Bapak Ibu saja. Ini lebih baik jangan diklik biar kami dari tim Proktor itu bisa mengecek soal yang Bapak Ibu buat. Kalau sudah seperti ini, silahkan klik buat. Kemudian diklik yang buat bab yang ini. Dan ini diisi kembali seperti tadi, ASAT 2026 Bahasa Indonesia. Nah, ini sudah muncul. Klik buat. Kemudian ketika ada buat subbab, ini klik lagi. Dan ketikkan kembali namanya. ASAT 2026. Nah, ini Bahasa Indonesia kelas 10. Klik buat. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, muncul materi dan soal, silahkan Bapak Ibu klik di bagian soal. Jika tampilan sudah seperti ini, kita sudah bisa masuk ke langkah yang kedua, membuat jenis-jenis soal ASAT 2026. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk jenis-jenis soal ASAT-nya, nah ini ada 6 ya. Yang pertama ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini terdapat satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks atau PGK. Dari 5 opsi itu ada 3 jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga ada soal menjodohkan yang terdiri dari 3 pernyataan dan 5 respon. Ini untuk satu soal ya Bapak Ibu. Satu soal itu terdiri dari 3 pernyataan dan 5 respon. Jadi nanti siswa akan menjodohkan satu pernyataan kepada 5 respon yang terdapat di soal tersebut. Kemudian yang keempat, ini ada tipe soal benar salah. Dan ini juga satu soal ya, terdiri dari 2 benar dan 2 salah. Itu untuk satu soal. Karena saya temukan beberapa kasus masih ada Bapak Ibu guru yang 2 benar, 2 salah itu ternyata untuk 4 soal. Padahal 2 benar, 2 salah itu untuk satu soal. Nanti untuk lebih jelasnya, saya akan praktekkan langsung ya, seperti itu. Kemudian untuk soal yang kelima, ada soal isian singkat, yang mana nanti kita membuat soal di Kuiper, dan nanti peserta didik atau siswa hanya mengetik jawaban yang singkat saja secara langsung di Kuipernya. Kemudian nah ini ada soal tambahan dan ini soalnya soal yang bersifat wajib ya untuk ASAT kali ini, yaitu ada soal esai dengan sistem paper based. Nah, ini soalnya diketikkan di paper, namun nanti jawabannya ditulis oleh siswa di lembar jawaban yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, kita lanjut saja ke Kuipernya. Kita akan membuat soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyediakan soalnya. Nah, ini ya, untuk contoh soal pilihan ganda tunggal atau soal yang terdiri dari satu jawaban yang benar. Misal, soalnya seperti ini. Dan tipe soal yang akan kita pilih dalam Kuiper nanti itu merupakan multiple choice atau pilihan ganda. Bisa ada soal seperti ini, dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan satuan waktu mingguan untuk mengatur berbagai aktivitas seperti jadwal sekolah, pekerjaan, kegiatan, ibadah, dan waktu istirahat. Satu minggu terdiri atas sejumlah hari yang tersusun secara berurutan dari Senin hingga Minggu. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah hari yang terdapat dalam satu minggu. Nah, ini kan jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Hanya satu, nah ini yang disebut sebagai pilihan ganda. Kita kopikan ini sebagai stimulusnya. Oh iya, baiknya dalam soal itu terdapat stimulus ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung berupa pertanyaan gitu. Ada stimulusnya. Stimulus bisa berupa paragraf seperti ini, atau bisa berupa gambar, atau bisa berupa media yang lain. Kita bold, kemudian kita kopikan. Kemudian kita buat soal di sini. Kita copy pastekan di sini.
kita pastekan. Ini tidak usah menggunakan nomor ya di sini karena di sini sudah ada nomornya. Untuk tipe jawaban, nah ini tipe jawabannya pilihan ganda atau multiple choice ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ini tidak diklik ya. Ini tidak usah diklik karena kalau ini diklik nanti siswa akan diminta untuk unggah file dari Drive seperti itu. Kemudian untuk jawabannya sih ada 4 karena ini salah. Tadi kita salah. Kemudian yang kedua 5. Kemudian yang ini 6. Ini 7. Nah, karena pilihan ganda itu hanya terdapat 4 kolom yang ada di Kuiper, maka kita harus menambahkan satu lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini tambahkan jawaban. Tambahkan jawaban berupa teks. Ini 8. Jawaban yang benar ini kan yang ini ya, yang 7 ya. Yang ditanyakan 1 minggu berapa hari. Jadi ini kita klik yang benar. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini tidak usah diisi, untuk penjelasan tidak perlu diisi, petunjuk juga tidak perlu diisi, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah berubah tampilan menjadi seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat tipe soal yang pertama, yaitu pilihan ganda. Kemudian untuk tipe soal yang kedua, yaitu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ada 3 jawaban yang benar. Seperti pilihan ganda, nanti ada 5 opsi, tapi jawabannya ada 3. Nah, siswa itu akan memilih 3 jawaban dari 5 jawaban yang tersedia. Dan tipe soal yang dipilih dalam Kuiper, kita akan menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Sama seperti pilihan ganda yang tadi ya. Di sini untuk stimulusnya ada gambar, ada penjelasan juga. Untuk gambar kita kopikan, kemudian kita masukkan ke Kuiper. Oh ya, di sini tambah soal dulu ya, tambah soal. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, gambarnya sudah muncul. Kemudian jangan lupa untuk memberikan keterangan pilih 3 jawaban yang benar untuk pilihan ganda kompleks. Ini kita kopikan, pastekan di sini, enter. Ini penjelasannya. Ya. Ini soal tentang Kecamatan Rancah ya. Kecamatan Rancah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ciamis yang memiliki berbagai potensi di bidang pendidikan, pertanian, dan kegiatan masyarakat. Setiap pekan, masyarakat di wilayah tersebut menjalankan aktivitas rutin seperti sekolah, bekerja, berdagang, dan kegiatan keagamaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, pertanyaannya berikut ini yang termasuk wilayah Kecamatan Rancah adalah Tambak Sari, Raja Desa, Wangunsari, Situmandala, Kiara Payung. Dan ini kan ada 3 jawabannya ya, yang C, D, E, Wangunsari, Situmandala, Kiara Payung. Nah, kita copy pastekan dulu jawabannya ke dalam Kuiper. Ini kita kopikan, pastekan sini. Ini juga sama, pilihan ganda yang dipilih. Kemudian ini tidak usah di checklist ya. Jadi ini juga tidak usah di checklist. Kita langsung pastekan di sini. Nah, kita klik salah dulu karena memang Tambak Sari salah. Kemudian yang kedua, Raja Desa. Pastekan. Yang ketiga, Wangunsari. Wangunsari ini kan benar ya, jadi bisa langsung klik benar. Kemudian Situmandala.
Itu Mandala juga benar. Nah, ini tambah satu lagi, teks. Kiara Payung juga benar. Kalau sudah seperti ini, bisa dicek kembali. Nah, kalau sudah yakin tidak ada masalah, silahkan di-scroll ke bawah, kemudian klik simpan. Nah, kalau tampilan sudah berubah seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil untuk membuat tipe soal yang kedua, yaitu pilihan ganda kompleks. Baik, Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke tipe yang ketiga ya. Kita tambah soal dulu di sini. Nah, kemudian balik lagi ke soal yang ada di Word. Tipe soal yang ketiga yaitu soal menjodohkan, di mana satu nomor terdiri dari 3 pernyataan dan 5 respon. Dan tipe soal yang akan kita pilih di Kuiper yaitu menggunakan kategorisasi. Contohnya, di sini ada sebuah soal, Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi memiliki ibu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan administratif daerah. Nah, ini sebagai stimulusnya ya, Bapak Ibu. Jangan lupa, bagusnya memang setiap soal itu ada stimulusnya. Berdasarkan informasi tersebut, pasangkan pernyataan berikut tentang nama-nama provinsi di Indonesia dengan ibu kotanya. Nah, ini pernyataannya ada 3 ya. Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan ini responnya yang merupakan nama-nama ibu kota. Ada Banjarbaru, Bandung, Surabaya, Palembang, dan Padang. Kita akan coba masukkan, mohon maaf deh sebelumnya, ini jawabannya kan untuk yang nomor 1, Provinsi Jawa Timur itu C ya, Surabaya, kemudian nomor 2, Sumatera Barat, itu Padang, EE, dan yang ketiga Provinsi Kalimantan Selatan itu A, di sini Banjarbaru. Kita akan coba masukkan ke Kuiper. Yang pertama tentu untuk soalnya kita copy pastekan dulu. Pastekan di sini. Nah, ini tidak perlu ada nomornya, hilangkan saja. Kemudian tipe jawaban yang dipilih, karena ini menjodohkan, kita pilih kategorisasi. Setuju. Nah, untuk kategorinya di sini merupakan respon yang ada di Word ya. Responnya kan ada 5. Jadi ini kita tambah kategori menjadi 5. 3, 4, 5. Responnya kita copy pastekan. Pastekan di sini Banjarbaru, kemudian Bandung, kita copy pastekan. Surabaya, copy paste. Palembang, Padang. Awas tertukar ya Bapak Ibu. Jangan sampai kategori ini pernyataan. Kategori ini isinya adalah respon. Kenapa? Karena nanti si kategori ini dia akan muncul di sini, di jawabannya tuh. Nah, jadi siswa itu dia akan memilih jawaban dari kategori yang sudah kita masukkan di sini. Kalau misalkan kutuker, yang di sininya pernyataan ada 3, nah nanti siswa itu kebingungan, dan harus memilih 5-5-nya. Gitu. Jadi untuk respon di sini 5 ya, dan pernyataan nah di sini 3. Nah, seperti ini. Ini pernyataannya nih. Pernyataannya kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Nah, Provinsi Jawa Timur. Nah, kita pilih jawabannya dari respon yang sudah kita upload di sini. Provinsi Jawa Timur Surabaya ya, maka pilih Surabaya. Dan tidak perlu ada A, B, C, D ya, Bapak Ibu. Kenapa? Untuk menghindari tindakan kecurangan dari siswa kita. Meminimalisir lah seperti itu. Kemudian yang kedua, pernyataannya Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat kita pilih di sini Padang. Kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, copy paste dan kita pilih Banjarbaru.
Nah, untuk yang ini bisa dihapus ya, kita tidak perlu, atau mau dibiarkan juga nggak apa-apa, nanti akan terhapus sendiri. Nah, kalau sudah bisa dicek kembali, kalau sudah yakin tidak ada masalah, silahkan klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, berubah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, yang di atas ini sudah 5 sebagai respon, dan yang di bawah ini pernyataan dan langsung jawabannya. Maka kita sudah berhasil membuat soal tipe yang ketiga, yaitu menjodohkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan soal berikutnya. Untuk tipe soal berikutnya, yaitu soal benar salah ya. Untuk soal benar salah, Bapak Ibu, satu nomor terdiri dari 2 pernyataan yang benar dan 2 pernyataan yang salah ya. Saya ulangi, saya tegaskan bahwa satu nomor itu terdiri dari 2 benar, 2 salah. Dan kami mohon untuk diseragamkan semua mata pelajaran, karena saya juga terkadang masih ada soal-soal yang saya lihat itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Kadang ada, saya menemukan di beberapa pelajaran, ada soal benar salah yang mana untuk yang benarnya ini ada yang lebih dari 2, untuk yang salahnya juga kadang ada yang lebih dari 2, ada yang kurang dari 2 gitu, ada yang tidak sesuai, nah seperti itu. Jadi sekali lagi kami tegaskan, untuk soal benar salah ini mohon diseragamkan semuanya. Satu soal ya, terdiri dari 2 pernyataan yang benar dan 2 pernyataan yang salah. Kemudian untuk tipe soal yang dipilih, ini masih menggunakan kategorisasi, sama seperti soal menjodohkan yang tadi sudah dijelaskan. Misalkan di sini ada sebuah soal, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas ribuan pulau dan memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, serta agama. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki bentuk pemerintahan republik dengan ibu kota negara di Jakarta. Selain itu, Indonesia memiliki lambang negara Garuda Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini sebagai stimulusnya ya Bapak Ibu. Kemudian instruksinya berikut ini, pilihlah benar atau salah pernyataan berikut tentang Indonesia. Kita akan copy pastekan dulu untuk soalnya. Kemudian pastekan ke sini. Ini hilangkan. Kemudian kita pilih tipe jawaban kategorisasi. 7. Untuk kategorinya ini ada 2. Yang pertama benar, kita ketikkan benar, dan yang kedua ini kita ketik salah. Kemudian untuk jawabannya di sini kita kembali ke Word. Untuk pernyataannya kita copy pastekan, masukkan di sini ya. Bendera Indonesia berwarna merah hitam. Nah, kemudian kita pilih jawabannya, yaitu salah. Kemudian yang kedua, hari kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Juli. Kita pastekan, dan ini juga salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, Indonesia terdiri atas 38 provinsi. Kita pastekan ke sini. Ini benar. Dan yang keempat, Indonesia adalah negara kesatuan. Kita copy pastekan. Ini juga benar. Kita bisa cek kembali. Salah, salah, benar, benar. Dan terdapat dalam satu soal ya. Ini kosongkan, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah berubah tampilan menjadi seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat tipe soal yang keempat, yaitu benar salah. Kemudian kita akan tambah soal untuk ke tipe soal berikutnya tentang soal isian singkat. Nah, soal isian singkat, setiap nomor harus memiliki jawaban yang terdiri dari jawaban yang sederhana ya, yang singkat. Boleh 1 atau 2 kata. Nanti kalau misalkan 2 kata, Bapak Ibu bisa ngasih keterangan di soalnya, misalkan jawaban terdiri dari 2 kata. Nah, bisa menambahkan kata-kata seperti itu. Atau jawaban terdiri dari 1 kata.
Atau bisa mungkin jawaban terdiri dari 3 kata, ya. Tapi ya kami harapkan karena ini namanya juga singkat, ya singkat saja, 1 atau 2 kata lah. Kemudian untuk tipe soal yang dipilih dalam Kuiper, nah ini kita akan pilih tipe exact value, ya, tipe jawabannya, atau ketik jawaban yang benar. Contoh di sini ada sebuah soal, terdapat sebuah gambar. Nah, proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya disebut. Nah, ini kan jawabannya globalisasi. Nah, ini ya ada stimulusnya berupa gambar. Kita bisa copy pastekan dulu. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke halaman Kuiper. Kita pastekan di sini. Sampai muncul, nah kita klik di bawah, kemudian masuk lagi ke Word, kita copy pastekan di sini pertanyaannya, copy, kemudian pastekan di sini. Kemudian di tipe jawaban kita pilih ketik jawaban benar, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya exact value ya. Ketik jawaban benar, setuju. Nah, poinnya kita atur di sini 1, kemudian aktifkan unggah file di sini tidak usah diklik, tidak perlu ya. Nah, kemudian untuk penjelasannya yang pertama peka terhadap huruf kapital. Nah, ini kalau diklik nanti siswa itu harus sesuai dengan jawaban yang kita masukkan dari sisi penggunaan kapital atau tidaknya. Misalkan, kalau di sini kita jawabannya globalisasi, karena ini G-nya besar, berarti siswa juga harus ngetik G-nya besar, ya huruf kapital. Ini kalau diaktifkan atau di checklist ya. Nah, agar aman gitu, ini lebih baik tidak perlu di checklist. Jadi kita udah biarkan aja seperti ini. Walaupun nanti siswa kita mengetiknya itu G-nya ternyata kecil, atau misalkan huruf besar semua gitu, itu tetap akan dianggap jawaban yang benar. Kemudian ini juga sama, ini penggunaan koma atau simbol ya di sini. Nah, ini tidak perlu diklik karena ini nanti contohnya kalau misalkan globalisasi ada coraknya misalkan seperti ini. Nah, siswa itu harus seperti ini juga jawabannya. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak perlu di checklist aja yang ini, biarkan aja. Ini juga dibiarkan saja, seperti itu. Nah, kita ketikkan jawabannya, globalisasi ya, sesuai dengan jawaban yang ada di Word. Ya. Kalau sudah seperti ini, nah, maka kita klik simpan. Nah, kita sudah berhasil untuk tipe soal yang kelima, yaitu soal isian singkat. Berikutnya kita akan membuat jenis soal yang terakhir, yaitu soal esai, di mana soal esai ini soalnya kita ketikkan di Kuiper, tapi jawabannya nanti siswa akan mengerjakan di lembar jawaban yang sudah disediakan oleh panitia ya. Kita pertama kita klik soal dulu, di sini tambah soal. Kemudian kita masukkan soalnya di sini. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kembali ya bahwa soal diketik di Kuiper digabung menjadi satu, kemudian berikan keterangan bahwa itu adalah soal esai dan harus dikerjakan dalam lembar kertas jawaban dengan memberi nomor soal sesuai nomor soal yang ada di esai tersebut. Nah, jadi misalkan di sini di Kuipernya kita ketikkan soal esai. Kemudian titik 2 kerjakan di lembar jawaban. Kemudian kita kembali lagi ke Word. Tipe soal esai ini kita akan menggunakan tipe exact value atau ketik jawaban yang benar seperti isian singkat tadi ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ada 3 soal esai. Soal esai ini wajib ada di ASAT kali ini antara 3 sampai 5 lah ya, seperti itu. Misalkan yang pertama di sini ada
soal yang berbunyi apa perbedaan qadha dan qadar. Nah, berikan contohnya. Kemudian soal yang nomor 7, jelaskan pengertian budaya menurut para ahli. Dan soal yang ke-8, sebutkan sumber-sumber hukum dalam Islam. Nah, ini kita akan copy pastekan nomor 6, nomor 7, nomor 8. Klik sini, kita paste. Nah, ini boleh ya, boleh di sininya di nomor 1, 2, dan 3, karena ini kan soal esai. Jadi nanti siswa itu menulis di lembar jawabannya sesuai dengan nomornya. Di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kemudian di tipe jawabannya kita akan pilih ketik jawaban yang benar. Cuma ini yang harus diperhatikan adalah untuk poin silahkan dikosongkan ya, di 0 poinkan. Kenapa? Karena nanti nilai yang akan di-input atau nilai yang akan kita ambil dari soal esai ini itu kan dari lembar jawaban, bukan dari Kuiper. Agar nanti si jawaban yang dimasukkan di Kuiper ini tidak dihitung, maka kita harus mengosongkan ini poinnya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk jawabannya ini sembarang saja ya, terserah Bapak Ibu, karena tidak akan mempengaruhi jawaban siswa. Kalau misalkan di sini kita jawabannya misalkan 100 gitu. Siswa mau jawab 100, mau ngetik apapun itu ya, itu tidak akan ngaruh karena tidak ada poinnya, seperti itu. Ya. Atau misalkan mau iseng atau mau bikin hiburan misalkan. Di sininya apa ya, ketika misalkan saya ganteng misalkan gitu ya, itu nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Atau di sininya bisa juga ditambahkan jawaban di Kuiper ketik saya ganteng. Nah, jadi kita suruh siswa untuk menjawab di Kuiper itu ketikan aja saya ganteng, seperti itu ya, itu nggak masalah gitu. Asalkan ini tetap di 0 poinkan, nah seperti itu. Kenapa harus diisi? Ya karena di Kuiper itu tidak bisa mengumpulkan jawaban kalau misalkan ada satu soal atau beberapa soal yang tidak diisi. Ini tetap oleh siswa harus diisi gitu ya. Tapi tidak menjadi acuan karena nanti jawaban untuk soal esai ini itu kan dilihat dari lembar jawaban yang ditulis dan dikumpulkan oleh siswa, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita cek kembali. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita simpan. Kalau sudah tampilan seperti ini artinya sudah berhasil kita membuat soal esai. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga sudah berhasil membuat tipe-tipe soal untuk asesmen. Dan harapan dari kami untuk komposisi soalnya tetap untuk pilihan ganda ini paling banyak. Cuma untuk soal-soal variasi yang lain ya jangan hanya 1 dan 2 saja ya Bapak Ibu. Kalau bisa dibanyakin ya. Untuk soal pilihan gandanya misalkan 50%. Nah, yang lainnya dibagi-bagi kepada soal-soal tipe-tipe yang lain. Kemudian untuk jumlah tipe soal sendiri itu silahkan Bapak Ibu bisa memilih 3 ya, minimal 3 tipe soal. Ditambah 1 berarti 4 esai dengan esai. Misalkan saya mau memilih pilihan ganda kompleks dan menjodohkan. Nah, itu boleh seperti itu ya, itu minimal. Berarti 1 lagi tambah esai, berarti menjadi 4 tuh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke subbab. Kemudian kita akan masuk ke berikutnya. Nah, di sini untuk cara mengacak soal atau jawaban. Cara mengacak soal atau jawaban sendiri, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Nah, yang pengaturan pengacakan. Untuk pengaturan pengacakan, di sini kalau misalkan klik yang pertama, yang di atas, izinkan pilihan jawaban untuk diacak otomatis, maka jawabannya saja itu akan diacak secara otomatis. Itu jawabannya saja. Tapi untuk nomornya, itu semua siswa itu sama ya. Nomor 1 ya di siswa si A dengan si B itu sama. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu juga klik yang kedua,
izinkan guru untuk mengacak soal untuk tugas. Nah, ini soal bisa diacak setiap siswa itu nanti dia urutan soalnya akan berbeda. Misalkan di siswa A nomor 1, nah nanti di siswa B itu bisa jadi nomor 10, bisa jadi nomor 11, dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau misalkan ini tidak diklik dua-duanya, nah maka soal yang akan muncul di setiap siswa itu akan sama dari sisi urutan soal dan jawaban juga sama urutannya, seperti itu. Nah, misal di sini saya akan izinkan pilihan jawaban, ini jawabannya diacak dan juga untuk soalnya juga diacak, seperti itu. Klik dua-duanya. Nah, kalau sudah seperti ini dan tidak akan ada perubahan lagi terhadap soal yang kita buat, jangan lupa Bapak Ibu klik, oh ya, sebelum itu ya, ini Bapak Ibu bisa pratinjau ya, bisa di preview, bisa dilihat kembali soal yang sudah Bapak Ibu buat, dan sini Bapak Ibu bisa dijawab ya, misalkan yang ini salah, soal berikutnya, nah, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa sebagai pratinjau saja atau di preview, dilihat kembali ya, seperti itu. Nah, baik lagi ke yang tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan sudah dibuat soalnya dan tidak akan ada perubahan lagi, nah, jangan lupa soal ini itu dipublish. Nah, bagaimana cara publishnya? Kita klik ada di sini, ASAT 2026 Bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita terbitkan atau publish ya. Kemudian di sini pilih semua konten, terbitkan atau publish. Nah, berhasil diterbitkan ya. Untuk mengecek apakah ini sudah berhasil diterbitkan atau tidak, kita bisa ke kembali gambaran bidang studi. Kalau sudah ada status diterbitkan di sini, artinya soal yang sudah kita buat itu sudah berhasil diterbitkan. Kemudian, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada soal yang bermasalah ketika Bapak Ibu cek lagi dan mau mengubah soal tersebut, maka Bapak Ibu harus menarik kembali soalnya. Kalau misalkan tidak ditarik kembali, itu tidak akan berubah Bapak Ibu soalnya. Cara tarik kembalinya ya, kita klik di sini lagi, kemudian tarik kembali atau unpublish ya, pilih semua konten, kemudian tarik kembali. Ya, seperti itu. Dan ternyata misalkan sudah diperbaiki nih sama Bapak Ibu, kita mau publish dan mau dijadwalkan. Nah, maka kita tinggal klik saja terbitkan atau publish semua konten, kemudian terbitkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan statusnya sudah seperti ini, artinya soal kita siap untuk dijadwalkan. Dan kita akan masuk ke penjadwalan di sini, ke langkah yang keempat, yaitu cara menjadwalkan soal yang sudah siap dibagikan kepada siswa. Caranya adalah kita kembali ke halaman utama, ke beranda kita di sini, kemudian cari daftar materi atau tugas ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kurikulum. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih bidang studi di sekolah saya. Kemudian di sini bisa cari ya soal tadi sesuai dengan nama soal yang sudah kita buat. Misalkan di sini namanya adalah ASAT 2026 Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, kalau mau lebih cepat kita tinggal copy pastekan saja, di copy kemudian pastekan di sini. Enter, kemudian muncul langsung. Nah, yang ini ya. Kita akan pilih. Nah, kalau mau dicek lagi silahkan, bisa di sini ketik ya, diklik. Nah, kita pilih kemudian checklist. Dia akan menjadi muncul di tugas di sini. Kita klik tugas. Kemudian untuk tipe tugasnya silahkan pilih ujian. Nama tugas di sini bisa dimasukkan, disesuaikan saja seperti ini. ASAT 2026 kelas 10, ini copy paste.
Untuk catatan, ini opsional saja, bisa diketikkan silahkan, atau dikosongkan juga itu tidak apa-apa ya. Misalkan kalau mau diketikkan, boleh kita mengetikkan semangat, ya. Semoga nilainya memuaskan, gitu. Karena tadi kita sudah klik di sini soalnya itu untuk diacak ya. Nah ini ya, karena soalnya tadi kita sudah mengklik fitur diacak ataupun tidak, yang ini sudah diklik. Nah, ini akan muncul nih. Akan muncul pengacakan soal hanya berlaku pada topik yang diperbolehkan untuk diacak. Kalau misalkan tadi kita tidak diklik yang ini, nah, maka fitur ini tidak akan muncul. Seperti itu. Jadi kalau mau muncul fitur yang ini harus diklik dulu. Terus gimana Pak kalau misalkan ini tidak diklik? Maka soalnya itu tidak akan diacak Bapak Ibu. Walaupun di sininya kita sudah diklik. Nah, kalau soal mau diacak maka di sini harus diklik lagi. Nah, misalkan saya pilih klik di sini, nanti soalnya akan diacak. Untuk tampilkan hasil ini silahkan Bapak Ibu kalau mau ditampilkan hasilnya itu nanti akan muncul otomatis setelah siswa mengerjakan. Kalau tidak dimunculkan, kalau tidak diklik, ini tidak akan muncul nanti di siswa seperti itu. Misalkan saya pilih dimunculkan, maka ini klik ya. Kemudian untuk waktunya, misalkan Bapak Ibu kebagian hari Selasa tanggal 2 Juni atau hari pertama ya. Misalkan jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Nah, maka kita pilih di sini Juni tanggal 2, karena tanggal 1 kalau tidak salah libur ya. Juni tanggal 2, kemudian nah di sini kita pilih jam 7 sampai Juni tanggal 2 lagi sampai jam 9. Jam 9 ya. Seperti ini, atau misalkan dari jam 9 sampai jam 10.30 misalkan. Nah, maka pilih seperti ini. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk Kuiper ini tidak bisa mendadak ya. Penjadwalannya itu tidak bisa mendadak, itu harus 1 jam sebelumnya. Nah, contoh di sini kan saya jam 10.54. Kalau mau hari ini tanggal 10 Mei ya, saya dibuat di tanggal 10. Nah, itu paling cepat tuh jam 12 Bapak Ibu. Itu paling cepat ya. Jadi 1 jam sebelumnya. Tidak bisa misalkan saya menjadwalkan jam 11, tidak bisa dikliknya di sininya. Nah, maka saran saya jauh-jauh sebelumnya itu harus sudah dijadwalkan. Misalkan sini saya jam 8 sampai jam 9.30 ya, 1 jam setengah misalkan. Jam 8 sampai jam 9.30. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita tambah kelas ya. Kita akan kirimkan ke siswa tambah kelas. Nah, di sini nanti akan muncul kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan saya di sini pilihnya di kelas, misalkan saya di bahasa Arab kelas 10.1 ya, 10.2, 10.3. Nah, simpan kelas yang dipilih. Kalau sudah seperti ini, dicek kembali, silahkan. Simpan tugas. Kalau sudah, maka kirim tugas. Nah, ketika muncul notifikasi seperti ini, kita kembali ke beranda, kemudian dia akan otomatis muncul di aktivitas saya seperti ini. Ini adalah ujian yang akan kita laksanakan yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan terkait dengan persiapan penggunaan Kuiper dalam pelaksanaan ASAT 2026. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan langsung ke saya. Dan mohon maaf kalau misalkan penjelasan yang saya jelaskan ini kurang bisa dipahami atau terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.